Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fahadratal mukarramin asatidah wal ustadat alimil ulama, karyawan, karyawati, para senior leader, para jamaah, wabil khusus jamaah PT Telkom, dan juga mungkin dari yang lainnya. Wabil khusus yang kami muliakan guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Purnama Hadi LCMA. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan tausiah dan pencerahan kepada kami pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai hari ini Allah limpahkan kesehatan, dan tentunya kita dalam kondisi sebagai orang yang memeluk agama Islam dan beriman. Ini merupakan nikmat terbesar untuk kita semua yang perlu kita jaga, kita lestarikan, terutama penjagaan pelestarian itu melalui kajian-kajian seperti ini. Salawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban baginda Nabi kecintaan kita, qudwatul hasanah kita habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa atsba'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan daripada ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa berupaya berusaha mengoptimalkan, meneladani daripada perilaku dan akhlak junjungan yang mulia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian online pada siang hari ini, insya Allah pemateri kita, guru kita sudah hadir, dan tema yang akan disampaikan pada siang ini yaitu mengembalikan semangat ibadah pasca wabah. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan agar memperkuat kembali niat kita lillahi ta'ala thalabul ilmi, sejak untuk menggugurkan kewajiban kita dan menambah wawasan keagamaan kita. Karena tadi sudah sampaikan, penjagaan pelestarian keimanan keislaman kita itu diperkuat dengan thalabul ilmi, karena muslim itu orang yang senantiasa istiqomah menuntut ilmu. Baiklah, mengingat waktu, kami persilahkan kepada guru mulia Al-Ustadz Ade Purnama LC MA untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Fadol. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan ya khadim majelis kita Ustadz Melani, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara ikhwata iman, keluarga besar Telkom Jakarta Utara. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini, setelah tadi kita mendirikan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah di tengah aktivitas kita bekerja,
kita sempatkan waktu untuk hadir, duduk sejenak di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu lewat Zoom meeting. Ya. Jadi sekarang ada majelis ilmu daring. Ya. Sekalipun tempat kita berjauhan, tapi insya Allah ini tetap majelis ilmu. Ya, majelis ilmu daring. Dan majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahufuhul malaikah bi ajnihatiha. Senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Ya. Dan insya Allah tema kita siang ini beberapa menit ke depan tadi sudah disampaikan pengantar oleh Khadim Majelis Ustadz Melani bahwa bagaimana mengembalikan semangat hamasah beribadah pasca wabah. Sengaja saya sebut pasca wabah supaya tertanam di benak kita bahwa insya Allah wabah itu sudah berlalu. Untuk urusan ibadah, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Tidak ada alasan lagi untuk santai. Kalau kemarin-kemarin, ketika pandemi, ketika wabah melanda, dimaklumi kalau kita tidak bisa ke masjid. Kalau kemarin-kemarin, di saat pandemi, di saat wabah sedang menggila, dimaklumi andaikan kita terpaksa tidak Jumat, lalu mengembalikan atau menggantinya dengan sholat duhur di rumah. Kalau ketika pandemi COVID-19 sedang ganas-ganasnya, bahkan ya sholat id pun ada yang diantara kita tidak bisa melakukannya, itu dimaklumi dan dimaafkan. Namanya udzur syar'i. Udzur syar'i itu halangan-halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, dan itu sesuatu yang memang ya masyru', artinya dibenarkan secara syariat. Ya, mana landasan dalilnya? Dulu di masa Kanjeng Nabi SAW itu pernah terjadi hujan sangat besar, hujan lebat di Madinah. Bilal yang muadzin Rasulullah SAW ketika berazan biasanya setelah membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disambung dengan hayya 'alas shalah. Tetapi ketika wabah sedang ketika saat itu hujan yang cukup besar, ya, ada hujan. Maaf terganggu. Ketika ada hujan cukup besar saat itu, ya, Bilal kemudian disuruh oleh Kanjeng Nabi merubah lafaz adzan. Yang harusnya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah hayya 'alas shalah, diganti menjadi shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, itu namanya udzur syar'i akibat itu namanya udzur syar'i karena ada peristiwa alam. Nah, jadi mafhumnya begini, kalau hujan besar saja bisa menjadi udzur syar'i, alasan boleh tidak ke masjid, apalagi ketika yang datang melanda adalah wabah. Sebagaimana kemarin pandemi, ya, maka tentu itu menjadi udzur syar'i. Jadi sekali lagi, kalau kemarin di saat wabah, di saat pandemi kita tidak ke masjid, bahkan tidak Jumat, kalau ke masjid pun saf dibuat berjarak, itu semua insya Allah dimaafkan karena udzur syar'i. Ya. Namun sekarang setelah wabah berlalu, Jakarta alhamdulillah sudah menghijau, sudah melandai, bahkan sudah boleh dikatakan normal, maka tidak ada lagi alasan yang diterima oleh syariah ya untuk kita lalai, untuk kita tidak sempurna dalam beribadah. Karena kalau sekarang akan terkena oleh hadis-hadis yang rojih yang menekankan kepada kita beberapa sanksi apabila kita tidak
melaksanakan semangat beribadah sebagaimana mestinya. Contoh, Nabi SAW menyindir ya orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, itu dikategorikan sebagai orang yang masih ada penyakit kemunafikan dalam diri. Sebuah hadis riwayat muttafaq alaih ya dari Abu Hurairah, Nabi SAW mewanti-wanti, "Athqalus sholat alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu ada dua. Isya dan subuh berjamaah ke masjid. Padahal andaikan mereka tahu kebaikan, pahala, keutamaan, nilai yang terdapat pada keduanya, isya dan subuh berjamaah ke masjid itu, la atauhuma walau habwa, tentu mereka akan datang walau harus merangkak. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang enggan, berat, malas melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, itu merupakan orang yang ada ciri kemunafikan dalam diri. Bukan berat sholatnya ya, berat berjamaah ke masjidnya itu yang ciri munafik. Kalau berat sholatnya mah udah bukan munafik lagi. Nah, ini sekali lagi dalam kondisi normal. Setelah wabah berlalu, sudah tidak ada wabah. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa yang disebut isya dan subuh, Ustaz? Karena isya dan subuh itu nggak ada alasan. Ya, kalau duhur kita beralasan saya berjamaah di masjid kantor. Asar saya berjamaah di masjid tempat saya bekerja. Maghrib saya mampir di pinggir jalan waktu pulang kerja. Kalau isya dan subuh nggak ada alasan kecuali kemunafikan. Isya karena ketiduran, subuh karena kesiangan. Nah, jadi sedemikian kerasnya teguran Kanjeng Nabi kepada kita kalau kita enggan, lalai, tidak semangat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Contohnya sholat berjamaah. Nah, kalau kemarin-kemarin ketika wabah melanda, ketika pandemi sedang menggila, kita mendapatkan udzur syar'i, ya, alasan yang dibenarkan oleh syariah untuk tidak ke masjid, sekarang tidak ada alasan lagi. Ya. Hadis lain ada yang lebih dahsyat lagi misalnya. Ya, dalam sebuah hadis masih riwayat muttafaq alaih lafadz Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah sampai mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amara bihatobin fayuhtatoba, summa amara bisolah fayudzana laha, summa amara rajulan fayumman nas, summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah fauharriku alaihim buyutahum." Demi Allah, kata Kanjeng Nabi, ingin rasanya aku perintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar lalu dinyalakan. Kemudian aku perintahkan untuk azan, karena kalau sudah waktu harus segera azan dikumandangkan, tidak boleh ditunda. Dan muadzin sunnahnya tetap, nggak boleh ganti-ganti, tidak boleh sembarangan, tidak boleh siapa yang mau. Sunnahnya muadzin itu tetap. Summa amru rajulan fayauman nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami. Kenapa ada kalimat aku perintahkan seorang mengimami? Karena seharusnya yang menjadi imam adalah Kanjeng Nabi. Sedangkan aku, kata beliau, aku akan pergi ke rumah orang-orang yang mendengarkan adzan tapi tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Mendengarkan adzan tapi tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Fauharriku alaihim buyutahum. Aku akan bakar saja rumah mereka. Kenapa sampai diancam, dibakar rumahnya orang yang dengar adzan tapi tidak mau ke masjid? Karena dia lebih cinta rumahnya ketimbang rumah Allah. Dia lebih asyik di dalam urusan duniawinya ketimbang segera berbekal untuk menghadap Allah. Ini sekali lagi dalam kondisi normal, dalam kondisi setelah wabah berlalu, setelah pandemi lewat, ya sekarang ini. Maka kalau kemarin-kemarin ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, kita tidak ke masjid,
Kita kalau ke masjid pun sholat kita safnya berjarak, pengajian diliburkan. Kemarin masih ada alasan yang dibenarkan syariah, hari ini tidak boleh ada alasan lagi. Maka mengembalikan semangat ibadah pasca wabah adalah yang pertama, merenungkan kembali, mengingat-ingat kembali pesan-pesan Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah. Ya, salah satunya dua yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, ancaman bagi orang yang tidak mau ke masjid padahal tidak ada alasan, dan ciri kemunafikan. Ada yang lebih menarik lagi untuk direnungkan. Apa? Suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum itu disebutkan sebagai rojulun a'ma, ya, orang yang tunanetra. Abdullah bin Umi Maktum mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yakuduni ilal masjid." Wahai Rasul, saya kan tidak ada yang menuntunkan ke masjid. Rumah jauh, ke masjid harus jalan kaki, tapi tidak ada yang menuntunkan. Boleh dong kalau saya sholatnya di rumah saja. Nah, melihat yang bertanya ini adalah Ibnu Umi Maktum dan dia adalah tunanetra, parokhos sholahu. Nabi SAW kemudian memberikan dispensasi khusus. Oke deh, ya, alasannya jelas. Ke masjid jauh, tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menuntun, dan dia tunanetra. Falamma walla, ketika Ibnu Umi Maktum sudah mendapatkan dispensasi, dia berbalik untuk pulang. Da'ahu, dipanggil lagi oleh Kanjeng Nabi. Kata beliau, sini. Hal tasma'un nida bis sholah. Sini. Ngomong-ngomong dengar adzan enggak? Ibnu Maktum menjawab, nah, kalau adzan dengar ya Rasul, fa'ajib. Kalau begitu wajib. Bayangkan para jamaah, bapak-bapak yang dan ibu yang saya cintai. Ya, tunanetra ke masjid jauh, tidak ada yang menuntunkan. Tetapi ketika mendengar adzan, Nabi mengatakan fa'ajib, tetap wajib ke masjid. Tidak ada alasan untuk tidak ke masjid, tidak berjamaah ketika halangan-halangan yang dibenarkan syar'inya sudah. Ya. Apalagi kita sehat, normal, jag-jag belejag. Ya, masjidnya juga di tempat kita kerja. Ya, tinggal naik lift doang. Tidak ada alasan untuk tidak mau ke masjid. Nah, mungkin kita ada yang bertanya juga, Pak Ustadz, apa saja sih udzur syar'i? Halangan-halangan yang dibenarkan syariah, yang mengizinkan kita tidak ke masjid, tidak berjamaah. Ya, diantaranya tadi, ya, hujan besar boleh. Atau dalam hadis lain ada juga kalau di tanah Arab itu seperti badai gurun, angin besar. Ya, badai gurun, angin besar. Lalu disebutkan lagi syaddul buruda. Ya, apa namanya? Musim dingin yang sangat. Ya, musim dingin yang sangat, badai gurun, hujan. Itu yang diudzur syar'i di masa Kanjeng Nabi. Nah, intinya kan peristiwa-peristiwa alam. Kalau di kita hari ini di samping hujan besar itu banjir, ya kan? Kemudian wabah, pandemi, itu bisa menjadi udzur syar'i. Tapi tolong diingat, udzur syar'i hanya berlaku, namanya juga udzur yang dibenarkan syariah, ketika udzur itu ada. Ketika sudah berlalu, sudah lewat, maka harus kembali nuansa ibadah, semangat ibadah, suasana ibadah harus dikembalikan. Ya, seperti tidak ada wabah, bahkan lebih semangat lagi. Jamaah yang saya cintai, mengingat-ingat keutamaan ya juga penting, karena kadang-kadang orang itu kan diingatkan dengan dua hal. Kadang ada yang bentuknya ancaman supaya takut, tapi juga ada yang sifatnya motivasi. Ya, Nabi SAW memotivasi sudah pada tahu dalilnya, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisabi 20 darajah. Sholat berjamaah dengan imam di masjid
Ya, jadi berjamaah ini maksudnya berjamaah dengan imam di masjid dengan imam yang pertama gitu. Dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi yang dimaksud sholat berjamaah itu adalah di masjid mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Imam yang pertama itu nilainya lebih utama 27 derajat. Jadi harus lengkap ya memahami berjamaah itu berjamaah di masjid dengan imam yang pertama dan mendapatkan takbiratul ihram. Jadi kalau ke masjid tapi masbuk nggak dapat 27 derajat. Atau berjamaah tapi bukan di masjid, itu juga tidak mendapat 27 derajat. Atau di masjid bareng-bareng dengan imam tapi waktunya jam 2 gitu, imam yang kesekian, itu juga tidak masuk. Nah, jadi ada yang sifatnya motivasi. Para jamaah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana mengembalikan atau menumbuhkan semangat beribadah pasca pandemi itu adalah di samping mengingat-ingat dalil-dalil yang sudah sangat kita tahu tadi, ya tentang ancaman, tentang hatta orang tunanetra saja tidak mendapatkan dispensasi atau sudah dapat dispensasi dicabut kembali. Ada satu hal lagi, bahwa sholat berjamaah ya sebagai pokok dari segala ibadah, ibadah sebenarnya adalah solusi atas kondisi kejiwaan manusia pasca wabah. Kan begini, diterima atau tidak, diakui atau tidak, disadari atau tidak, pasca wabah berlalu, pasca pandemi berlalu, kondisi kejiwaan kita itu sedikit gelisah. Dan itu manusiawi. Sebagaimana ayat, ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan halu'a, punya sifat keluh kesah. Keluh kesah itu artinya galau, resah jiwanya. Ya, halu'a ini dalam ilmu nahwu disebut sighah mubalaghah. Jadi sifat yang ekstrim gitu ya. Keluh kesahnya itu ekstrim, ekstrim berkeluh kesah, ekstrim meradang, ekstrim galau, itu halu'a. Idza massahu syarru ya idza masyahul khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Ya. Kalau innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua ya. Kalau dia ya ditimpa dengan kejelekan ya dia akan meradang. Wa idza masal khairu manua. Tapi kalau dia diberikan kebaikan, tiba-tiba dia menjadi pelit. Nah, itu semua kan penyakit kejiwaan manusia. Resah, gelisah, galau. Ya. Kalau dikaitkan dengan wabah ini, setelah krisis kesehatan ini kan berbuah krisis ekonomi. Berikutnya krisis kesehatan, berikutnya krisis ekonomi. Bisa jadi bahkan krisis politik. Nah, manusia jadi mudah emosi, mudah galau, mudah marah. Kemudian kalau dia mendapat sesuatu, dia serakah, ingin dia saja yang mendapatkan. Tapi di ujungnya ada illal musalli. Ya. Setelah kalimat halu'a, jazu'a, manu'a, semuanya sighah mubalaghah yang menunjukkan karakter-karakter ekstrim. Jadi sangat galau, sangat gampang temperamen, kemudian juga kadang pelit, tidak mau berbagi dengan yang lain. Tapi kemudian ada lanjutan apa? Illal musalli. Kecuali orang-orang yang sholat. Kenapa kemudian ya ibadah menjadi solusi kegelisahan jiwa manusia? Ibadah menjadi solusi dari kegersangan jiwa manusia. Sebab, dan di sini disimbolkan dengan sholat. Sebab dengan ibadah wabil khusus sholat, sholat itu dalam hadis disebutkan mi'rajul mu'min. Ya, tempat naiknya orang beriman. Jadi kita diajak naik ke langit oleh Allah ke tempat yang tinggi. Kalau dari tempat yang tinggi, ya, maka bumi ini kan menjadi kecil. Maka urusan-urusan duniawi itu kecil. Urusan krisis itu kecil, urusan pandemi itu kecil, urusan bahkan duniawi itu adalah kecil. Karena ada yang lebih besar bagi kita. Apa? Yang lebih besar adalah kehidupan setelahnya nanti. Dan itu akan didapat, diraih dengan persiapan ibadah yang maksimal hari ini. Ini yang
ingin saya sampaikan kepada kita bahwa untuk menumbuhkan semangat kembali beribadah pasca wabah setelah pandemi berlalu, di samping kita mengingatkan kembali dalil-dalil yang kita sudah tahu tentang ancaman, tentang motivasi maupun yang lainnya, kita juga melihat ternyata sholat, ibadah, kedekatan dengan Allah itu dapat menjadi penawar jiwa yang gersang, gelisah, resah, galau, temperamen akibat krisis yang melanda. Karena dengan sholat kita akan jiwa kita naik ke langit sehingga kemudian dunia ini serasa kecil, masalah yang dihadapi adalah kecil, ya, dan yang maha besar adalah Allah. Inilah barangkali ungkapan yang tepat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Karena dengan sholat, dengan ibadah, kita naik derajatnya sehingga memandang dunia ini kecil-kecil saja. Ada ujian yang melanda, biasa saja. Ada kesenangan yang tiba, biasa saja, tidak akan mengganggu ya agenda kehidupan kita, karena ada agenda yang lebih besar dari hidup ini, bukan sekedar di dunia ini, tapi sampai kebahagiaan di akhirat. Nah, teman-teman, untuk itu mari saya ingin mengajak kita, termasuk saya di dalamnya, kembalikan semangat beribadah, nuansa ibadah, suasana ibadah lebih hebat lagi seperti ya sebelumnya, bahkan lebih, supaya benar-benar ya derajat kita naik, kondisi kejiwaan kita lebih nyaman bersama Allah, dan dunia ini, persoalan kehidupan yang kita hadapi ini semuanya adalah kecil. Dan sampai di sini baru kemudian kita sadar bahwa ternyata apa yang terjadi di dunia ini termasuk soal wabah, semuanya adalah cara Allah untuk mendidik kita. Cara Allah mengajarkan kita bahwa umur semuanya ternyata milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini manusia boleh berusaha apa saja, tapi ketika Allah berkehendak, kun fayakun, hanya dengan secuil COVID dunia bisa belangsakan, dunia bisa berantakan, bahkan sekarang muncul ada istilah tatanan dunia baru, ya, yang tentu saja gaya hidup baru dan lain sebagainya. Tapi bagi kita orang beriman, dengan kembali beribadah dan menjadikan ibadah ini betul-betul termasuk sholat sebagai mi'rajnya kita, maka akan memandang setiap persoalan itu adalah biasa saja, sederhana, bukan sesuatu yang membebani kita, tapi sesuatu yang akan mengantarkan kita ya menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dan disinilah kita semakin yakin bahwa hidup ini untuk berbekal dan berbekal, bukan hanya untuk di dunia ini, tapi sampai kebahagiaan di akhirat. Semangat kembali beribadah insya Allah. Sebelum tanya jawab, ada sebuah kisah menarik. Ketika seorang sahabat menjelang sakaratul maut, kata istrinya, dia mengucapkan 3 kata. Coba lebih jauh lagi. Coba lebih jauh lagi. Coba lebih jauh lagi. Lalu setelah itu dia berkata, andai yang baru. Andai yang baru. Andai yang baru. Dan yang ketiga dia mengatakan, kalau semuanya. Kalau semuanya. Kalau semuanya. Lalu dia menikah. Ketika istrinya bertanya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya mengucapkan 3 kata itu menjelang kematian sebelum kalimat thayyibah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa dia manusia di penghujung akhir hidupnya di saat sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah balasan amal soleh atas pahala yang dilakukan. Ketika dia mengatakan, coba lebih jauh lagi, coba lebih jauh lagi, coba lebih jauh lagi, ternyata si fulan ini rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya, kira-kira kalau sekarang itu 2 kilo lebih. Ya, bahkan 5 kilo lebih kalau sekarang. Dan dia setiap waktu selalu berjamaah ke Masjid Nabawi, tidak pernah ketinggalan. Di saat sakaratul maut diperlihatkan pahala dia berjalan yang jauh menuju masjid itu dicatat, dihitung per langkah. Maka dia mengatakan, coba lebih jauh lagi. Coba lebih jauh lagi. Coba lebih jauh lagi. Padahal rumahnya sudah jauh.
Ya, kalau kita tinggal naik dari lantai berapa ke lantai 6, ya kan? Lebih dekat. Terus dia mengatakan, coba yang baru, coba yang baru. Rupanya dia pernah memberikan baju kepada seseorang, ya, mantelnya gitu. Dan mantelnya itu adalah mantel yang dia miliki, itu bukan yang baru tapi yang dia pakai. Begitu diperlihatkan pahalanya dia memberikan mantel itu, dia kemudian berkata, coba yang baru, coba yang baru. Kenapa? Karena yang kemarin aja yang nggak baru pahalanya segini. Coba kalau yang baru yang saya beri. Dan ketika yang ketiga dia mengatakan, coba semuanya, coba semuanya. Waktu itu dia punya makanan dan dia berbagi makanan itu kepada orang yang lapar. Begitu diperlihatkan pahalanya luar biasa, dia mengatakan, coba semuanya. Kenapa hanya setengah waktu yang dikasih? Coba kalau semuanya. Ini sebagai penutup sebelum dia jawab, untuk memberikan motivasi beramal bagi kita, ya, untuk kembalikan semangat beribadah pasca wabah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih begitu mendalam penjelasan dari guru kita tentang mengembalikan semangat ibadah kita pasca wabah ini. Dan untuk selanjutnya ada beberapa menit ke depan, mungkin ya Pak Sugi, kita sediakan beberapa pertanyaan. Kami buka barangkali dari jamaah, dan kelihatannya Pak Ketua udah siap-siap aja dia. Jadi kami persilakan kepada Bapak-bapak ya untuk bertanya kepada guru kita. Silakan Pak Sugi kayaknya. Ya, mangga Pak. Izin Pak Ustadz, kalau boleh saya duluan nih. Silakan. Mangga, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini ya. Tadi saya di musola lantai 2 ini sama persis dengan Ustadz tadi Ustadz Madinah bicara seperti itu, 3 hal yang tadi nih. Luar biasa hari ini ketemu 2 orang yang sama satu pemikiran. Kebetulan Ustadz Madinah ada di sini. Alhamdulillah. Jadi saya terenyuh nih. Nah, efek dari itu saya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Ya, saya ini kan masih banyak yang perlu dibenahi lah dalam aktivitas agama maupun yang lain. Salah satu contohnya nih, saya terus terang Pak Ustadz, saya ikut trading forex. Nah, trading forex itu ada 3, ada saham, ada komoditas, ada satu lagi investasi apa tadi itu ya, mata uang. Nah, kebetulan saya di gold. Nah, saya terus terang udah berapa bulan ini ingin bertanya sama siapa ya. Cuman karena jarang ketemu sama Ustadz Melani karena beda gedung. Ya kebetulan pas ada di sini, saya ingin bertanya nih, hukumnya apa ya? Karena saya baca referensi dari Google, dari yang katanya MUI itu halal, ada syaratnya begini-begini. Saya ingin dengar sendiri dari Pak Ustadz Ade yang sudah masuk ke TV One, yang bicaranya juga pasti udah jutaan orang yang mendengar. Nah, jadi beliau termasuk orang MUI ini. Nah, jadi pingin penjelasan. Kalaupun memang dikatakan itu haram, saya akan tarik uang saya. Kalau memang halal, ya saya akan terus. Tapi kalau haram, udah saya nggak mau kayak gitu. Itu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, karena ini pertanyaannya, jawabannya agak panjang, jadi sementara satu ini dulu ya, Pak Melani. Siap. Satu fokus, satu pertanyaan. Jadi pertanyaan tadi tentang trading. Hukum jadi, trading forex. Pada prinsipnya dalam Islam, urusan ibadah itu tidak boleh kecuali ada perintah kalau sifatnya ibadah. Ibadah yang saya maksud adalah amal soleh yang hubungannya kita dengan Allah. Sholat, puasa, haji, ngaji, dzikir, doa. Itu prinsipnya, bahkan lebih spesifik lagi lah, lebih khusus lagi. Sholat, puasa, haji. Ya, kalau itu prinsipnya adalah tidak boleh kecuali ada perintah, kecuali ada contoh. Bedakan dengan muamalah. Kalau muamalah di luar ibadah, itu prinsipnya boleh. Kecuali ada larangan. Imam Syafi'i mengatakan,
al aslu fil ibadati mamnu al butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Prinsip dasar dalam urusan ibadah itu tidak boleh kecuali ada perintah, ada contoh dari Kanjeng Nabi. Tapi al aslu fil muamalah, prinsip dasar dalam muamalah, dalam urusan duniawi, termasuk bekerja mencari nafkah, itu prinsipnya adalah as-sihah, boleh-boleh saja. Hatta yakuma dalilun alan nahi, sampai ada dalil yang melarang. Jadi kebalik, kalau ada yang mengatakan misalnya urusan muamalah tadi, kayak trading, ya, oh itu nggak boleh. Mana dalil yang melarangnya? Mana dalil yang membolehkannya? Ya nggak akan ketemu. Karena kalau trading termasuk bisnis, saham dan lain sebagainya itu bukan dicari mana dalil yang membolehkannya, tapi adakah dalil yang melarangnya. Ini prinsip dasar yang harus dipahami dulu. Ya, kita mulai sekarang yang pertama dari saham. Saham pada prinsipnya adalah boleh kecuali satu, saham tersebut adalah saham pada produk yang jelas-jelas haram. Misalnya saham perusahaan Homer, bir, saham bisnis, B2, daging B2, atau ya narkoba, ya pokoknya yang haram-haram lah. Jadi saham prinsipnya boleh kecuali hal-hal yang saham tersebut pada barang-barang, pada usaha yang jelas-jelas haram, seperti B2, narkoba, ya, Homer, minuman keras dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saham tersebut prinsipnya boleh kecuali. Jadi tidak boleh kalau bukan pada barang yang haram memang, tapi ada unsur bunga di sana. Artinya apa? Artinya presentasenya dari pokok, bukan dari hasil penjualan. Jadi yang membedakan bunga, riba, membedakan riba dengan keuntungan adalah kalau persentase itu dari hasil, misalnya kita kebagian sekian persen dari keuntungan, ya, 0,5% dari keuntungan. Nah, itu boleh, itu namanya bagi hasil. Tapi akan menjadi haram ketika persentase itu dari modal. Misalnya, Pak Partono dapat keuntungan 2% dari pokok modal yang disertakan. Nah, jadi harus dibedakan di sini. Kalau persentasenya dari hasil, misalnya padahal lebih gede, 30% dari penghasilan, itu boleh. Walau cuma 0,5%, tapi dari pokok pinjaman, dari pokok modal penyertaan, maka itu tidak boleh. Nah, saya ulangi. Jadi yang pertama, saham prinsipnya boleh, kecuali kalau saham tersebut pada barang-barang yang jelas-jelas haram. Ya, narkoba, minuman keras, B2 dan sebagainya. Yang kedua, saham prinsipnya boleh kecuali persentasenya pada pokok. Tapi kalau persentase pada keuntungan, maka itu dibolehkan. Yang ketiga, saham tersebut ya, keuntungannya tidak ditergantungkan kepada fluktuasinya bunga bank. Tidak bergantung kepada fluktuasi suku bunga, maksud saya. Tidak bergantung kepada fluktuasi suku bunga, tapi jelas-jelas ya bahwa persentase itu turun naiknya semata-mata karena jumlah keuntungan dan itu tidak tetap setiap bulan. Jadi kalau misalnya bulan ini saya cuma dapat sekian karena memang untungnya juga turun, nah itu benar. Atau saya dapat sekian karena keuntungan juga lagi naik, nah itu benar. Tapi kalau pokoknya tergantung suku bunga bank, nah itu di situ ada unsur riba. Atau ditetapkan, pokoknya tiap bulan ente dapatnya sekian. Sedangkan hasilnya itu
tidak tetap. Nah, ini namanya dalam bisnis disebut dengan goror, artinya ketidakjelasan. Maka ya, saya simpulkan, bisnis saham pada prinsipnya boleh asal jangan pada barang yang haram. 2, tidak bergantung kepada suku bunga. Yang ketiga, tidak ada unsur ketidakjelasan. Ya, jadi fluktuatifnya harus betul-betul jelas dan keuntungan dari persentase dari keuntungan, bukan dari modal pokok. Nah, itu saham. Itu sama kasusnya dengan yang sekarang lagi tren itu soal Bitcoin itu. Atau tadi gold ya. Kan Bitcoin sebenarnya kan hampir mirip dengan emas. Emas, ya. Bedanya kalau dulu di masa Kanjeng Nabi, ya di masa Islam itu barang yang ditambang itu adalah emas, emas kemudian menjadi alat tukar. Hari ini alat tukarnya berbentuk satu nama yang orang nyebutnya adalah Bitcoin. Ya, orang menyebutnya Bitcoin, maaf. Orang menyebutnya Bitcoin, tapi fungsinya sama dengan alat tukar karena suatu saat di semua dunia, di semua negara orang akan menggunakan Bitcoin ini sebagai alat tukar. Dan bisa ditukar setiap saat. Jika itu yang terjadi, maka sebenarnya Bitcoin ini sama dengan emas di masa dulu. Hanya berbeda secara fisik. Kalau emas itu fisiknya nyata, Bitcoin ini belum berfisik. Tapi itu bukan menjadi halangan syariah. Karena hari ini tidak mesti segala sesuatu itu mesti real. Apa yang terjadi hari ini tidak ada di zaman dulu adalah hal yang lumrah, Pak Partono. Sebagai contoh begini, dulu kan tidak ada alat komunikasi yang kita gunakan sekarang, Zoom meeting. Ya. Dulu tidak ada yang namanya internet, dulu tidak ada dunia maya. Nah, kalau sekarang ada, maka tiba-tiba emas menjadi merambah di dunia maya, lalu orang memberi nama dengan Bitcoin. Bitcoin maksud saya. Bitcoin. Jadi trading Bitcoin pada prinsipnya boleh, asal tidak ada unsur spekulatifnya, tidak ada unsur bergantung kepada suku bunganya, ya. Dan ada satu lagi, betul-betul kita bisa menggunakan. Jadi dan itu harus diuji. Misalnya Pak Partono lagi di luar negeri, tiba-tiba butuh dolar gitu, atau butuh uang. Ternyata, oh saya nggak bawa uang, tapi saya punya Bitcoin. Ketika ternyata misalnya di Bitcoin itu dengan aturan yang disepakati ternyata bisa dicairkan dan bisa menjadi uang, maka itu boleh. Berarti dia memang real, bukan sesuatu yang fiktif, bukan sesuatu yang namanya goror, ya, bukan sesuatu yang fiktif, bukan sesuatu yang tidak jelas. Tapi Pak Partono, tapi kalau ternyata ketika Pak Partono ke luar negeri, ternyata misalnya Bitcoin itu tidak bisa diuangkan, tidak bisa dipakai, berarti itu masih goror namanya, masih spekulatif, tidak jelasan. Itu baru tidak boleh. Nah, kalau Pak Partono mencari fatwa-fatwa di Google misalnya bahwa Majelis Ulama mengatakan tidak boleh, itu pasti bohong. Kenapa? Ya karena urusannya aja baru ada hari ini. Kita belum membahas, belum sidang masalah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini udah ada fatwa haram dari Majelis Ulama, siapa? Ulama anu zaman anu, itu jelas bohong. Oh, masalahnya baru muncul sekarang kok. Dan sampai hari ini Majelis Ulama belum membahas itu. Tapi kita kembalikan kepada pada umumnya prinsip muamalah. Prinsip muamalah adalah boleh kecuali ada unsur haram. Unsur haram itu 4. Ya, riba, maisir, goror, dan adzulmu. Riba artinya persentase kepada pokok, ya, maisir itu spekulatif, goror itu ketidakjelasan, adzulmu itu ada unsur dzolimi. Jika 4 hal ini tidak ada, maka boleh. Misalnya unsur persentase dari pokoknya ada nggak? Nggak ada. Persentasenya dari penghasilan, oke. Tapi boleh. Unsur goror, ketidakjelasan, ada nggak? Oh nggak, ini jelas kok. Ya pokoknya Anda dapat sekian, maka Anda kebagian sekian persen dari penghasilan, oke.
unsur kedolimannya ada nggak? Suatu saat kalau bisa diuangkan, bisa nggak? Bisa. Oh ternyata berarti tidak. 4 unsur itu tidak ada, maka prinsipnya adalah boleh. Nah, jadi saham prinsipnya boleh, syarat-syaratnya tadi ya, bukan pada yang haram, persentase bukan dari pokok, dan tidak bergantung kepada suku bunga. Yang kedua tadi soal trading gold itu, atau yang sekarang tren dengan istilah Bitcoin, ya selama persentasenya bukan dari pokok, jelas ya barangnya, artinya ada unsur transaksi itu bukan fiktif, walaupun barangnya tidak kelihatan, tapi itu jelas bisa dipakai sebagai alat tukar, maka itu adalah boleh. Demikian juga kalau bisa diuangkan dan bukan sebuah kedoliman atau penipuan, maka itu adalah boleh. Terus tadi satu lagi apa ya? Lupa saya. Sepertinya itu aja tadi Pak Ustadz. Sudah terwakili ya. Yang dimaksud dengan gold itu adalah Bitcoin kan? Bukan, jadi investasi kan ada investasi komoditi, baik minyak maupun apa. Nah, benar kata Pak Ustadz tadi, kita misalnya komoditi minyak, nanti polanya pembagian hasil, bukan dari uang yang modal kita ituin. Baik, itu kalau itu berarti saya tinggal nambahkan aja. Betul. Jadi komoditi itu silahkan pada apa, yang penting pertama bukan pada barang haram. Ya Betul. kan, bukan pada babi, bukan pada narkoba, bukan pada minuman keras, yang jelas bukan yang haram, bukan pada jual beli organ tubuh manusia misalnya. Kalau seperti minyak atau misalnya pertambangan atau misalnya hasil laut, ya pokoknya jika penyertaan modal itu pada barang-barang yang dibolehkan, maka prinsipnya adalah boleh. Kan begini Pak Partono, namanya manusia berusaha mencari uang itu akan berkembang. Sesuai dengan kehidupan manusia akan berkembang. Islam hadir untuk menjawab persoalan manusia sepanjang masa. Maka Islam tidak memberikan prinsip tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Tidak. Prinsipnya boleh kecuali ada yang dilarang. Dan yang dilarang itu sedikit, cuma 4. Unsur riba, unsur spekulatif, gambling, unsur kedoliman, ya, dan unsur penipuan. Kalau 4 hal ini tidak ada, maka bisnis pada prinsipnya boleh. Dan yang penting, ada yang satu lagi yang tidak boleh dilupakan apa? Zakatnya, infaknya. Oh, iya. Ya, betul. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gimana Pak Partono? Luar biasa. Ya, oke. Satu lagi Pak, soalnya dari tadi Pak Sugi kayaknya menanya katanya. Silakan Mas Sugi, satu lagi aja. Ya, Pak Ustadz, mau Silakan. tanya juga. Pada intinya sih sama Pak Partono. Cuma kan begini, sekarang kan ada program pemerintah yang namanya UKM, usaha kecil menengah. Sekarang kan udah masuk nih ke perusahaan-perusahaan untuk membantu para usaha kan. Jadi kita berikan uang, binaan, nanti ada hitungannya. Jadi setahun itu dikenakan 6%. Terkait itu juga Pak Ustadz, sama kayak Pak Partono, itu sebetulnya hukumnya apa tuh Pak Ustadz? Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau mau nama UKM atau nama lain sebenarnya tidak berpengaruh pada hukum. Hukum itu tetap pada sistem. Kalau persentase itu dibebankan kepada pokok, maka itu tetap riba. Itu tidak boleh. Tapi kalau persentase itu dari keuntungan, maka itu yang dibolehkan. Jadi tipis bedanya, saya ulangi, tipis bedanya antara riba dengan bukan riba. Persentase kepada pokok hanya 6%, tapi dari pokok pinjaman, itu riba. Tapi 30% namun dari keuntungan, itu boleh. Ini contoh sederhana ya. Ini bukan UKM, tapi saya dengan Ustadz Melani. Kata Ustadz Melani, Ustadz, ada uang nganggur nggak? Ya, saya bilang, mana ada uang nganggur? Maksudnya uang bisa dipakai? Oh bisa. Antum butuh apa? Ini saya ada bisnis Ustadz. Bisnisnya nih lumayan nih. Ya saya diminta menyediakan alat-alat sekolah. Sekarang sekolah udah boleh tatap muka. Nanti akan dibayar oleh sekolah itu dari dana BOS. Jadi saya harus bermodal dulu nih. Saya butuh kira-kira 100 juta nih, udah kerjasama dengan kepala sekolahnya.
dan mereka setuju, komite sekolah juga setuju, saya yang menyediakan semua peralatan sekolah. Akan dibayar 3 tahap. Ane bilang, oke, Ane ada 100 juta. Silakanlah antum, kira-kira jadi berapa? Ya insya Allah Ustaz, pokoknya keuntungannya bolehlah. Oke, kita berbagi aja. Berapa? Ya 50-50 Ustaz. Wah kalau 50-50, kata Ustaz Melani, nggak bisa Ustaz, saya kan yang melobi kepala sekolah, saya yang belanja, saya yang kerja, Ustaz kan cuma duduk manis. 70-30 deh, 70% saya, 30% Ustaz keuntungan. Saya bilang nggak usah lah, kita ambil jalan tengah aja, 35-65. Oke, deal. 35% untuk saya, 60% untuk Ustaz Melani dari keuntungan. Singkat cerita, saya transfer 100 juta ke Ustaz Melani. Kemudian Ustaz Melani belanja, lalu di bulan pertama, Ustaz Afwan, sekolah belum bayar, oke, nggak apa-apa. Bulan kedua, Ustaz Melani telepon, Ustaz, alhamdulillah nih, dari pertama dari sekolah udah bayar, ya uang antum sudah Ane kembalikan 50%, 50%. Coba dicek di rekening, tapi keuntungannya belum ada nih Ustaz. Oke. Bulan ketiga, Ustaz Melani telepon lagi, Ustaz, sudah masuk tuh. Alhamdulillah duit antum sudah Ane kembalikan, semua ditambah 35% keuntungan hak antum. Jadi alhamdulillah ternyata kita untungnya 40 juta Ustaz dari 100 juta. Jadi hak antum Ane sudah kirim tuh ya yang 35%-nya, dan ini ada Android baru buat antum. Nah, itu padahal itu di luar perjanjian. Android baru itu di luar perjanjian, tapi rasa terima kasih Ustaz Melani aja. Maka itu semua boleh. Persentasenya dari keuntungan, dan tapi kalau begini, ketika saya transfer uang 100 juta ke Ustaz Melani, saya bilang, "Dah, terserah antum lah mau bisnis apa. Ana sih kayak orang-orang aja lah, yang penting nggak usah gede-gede 2%." Nah, itu haram, riba. Kenapa? Pertama 2%-nya dari pokok dari 100 juta. Yang kedua, Ane tidak mau tahu Ustaz Melani mau bisnis apa, yang penting tiap bulan 2%. Itu riba. Tapi kalau yang tadi, Ane dapatnya gede, 30% dari keuntungan. Bayangkan, Ane dapat 30% dari 40 juta. Ya, hanya waktunya aja yang bertahap. Nah, jadi itu bedanya riba dengan bagi hasil. Nah, sekarang UKM tadi. Punten. UKM tadi, kalau 6% itu, Pak Sugi, dari besarnya dana yang dipinjamkan oleh pemerintah kepada rakyat lewat program UKM, tapi dia harus mengembalikan 6% dari total pinjaman, maka itu riba. Tapi kalau bukan begitu aturan mainnya, ya pokoknya rakyat silahkan pakai itu duit, nanti kalau ada keuntungannya berbagi hak pemerintah, misalnya 30% dari keuntungan, 70%-nya untuk nasabah. Misalnya setiap bulan. Itu boleh. Ustaz kan tipis bedanya. Iya, memang riba dengan bukan riba itu tipis. Haram dengan bukan haram juga tipis. Zina dengan nikah kan beda tipis. Bedanya cuma akad. Ya kan? Sama-sama bayar, sama-sama keluar duit. Betul sekali. Orang jajan di komplek pelacuran dengan nikah. Sama-sama. Yang membedakan apa? Satu halal, satu haram. Yang satu pakai akad, yang satu enggak. Bahkan boleh jadi yang zina juga pakai akad. Jadi riba dengan bukan riba itu tipis bedanya. Tapi kata Allah, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kalau 6% tadi dari pokok itu haram, riba. Tapi kalau 6%, kalau 30% atau lebih dari keuntungan, itu yang dibolehkan. Pertanyaannya misalnya, sekarang bagaimana caranya Ustadz? Karena UKM ini kan nggak jelas, keuntungannya belum pasti, sedangkan persentase harus ditentukan dari awal. Nah, itulah kalau di bank syariah kemudian muncul istilah nisbah. Nisbah itu asumsi. Kalau asumsi boleh, tapi asumsi itu harus dengan kajian yang mendalam. Jadi misalnya UKM si Fulan, itu kira-kira usahanya apa? Bentuk nanti hasilnya itu asumsinya berapa? Maka diasumsikan hak pemerintah atas keuntungan itu adalah sekian. Lalu ternyata didapati angka bahwa 6% atas pokok itu sebanding misalnya dengan 20% dari keuntungan misalnya. Maka untuk jalan tengahnya sebenarnya bisa aja ya, karena pemerintah menetapkannya sekian, kita yang menerima, yang meminjam, jangan membuat akad atau persentase dari pokok itu,
tapi asumsikan saya tetap berbagi dari keuntungan sekian. Ini jalan tengah solusi. Misalnya kenapa? Karena Ustadz kalau nggak begitu saya nggak kebagian nih. Akan dikasihnya ke yang lain. Sedangkan saya juga butuh dana UKM ini. Tapi saya juga ingin terhindar dari ribanya. Misalnya kan. Nah kalau ingin terhindar dari ribanya, maka jalan tengahnya begitu. Kita membuat asumsi, ya namanya nisbah, ya bahwa yang kita berbagi itu adalah dari keuntungan, cuman dinisbahkan, diakumulasikan kira-kira sama dengan nilai 6% dari pokok. Itu sebahagian ulama masih membolehkan. Ya, sebagian ulama masih membolehkan. Jadi pemerintah tetap nggak mau tahu, pokoknya 6% dari pokok pinjaman misalnya. Tapi kalau kita nanti ketika membayar tidak meniatkan 6% dari pokok, tapi meniatkan berbagi dari keuntungan usaha kita. Itu hanya jalan tengah. Kalau yang benarnya sih, sebenarnya dari awal akan itu tertulis dalam persentase dari keuntungan. Hanya kan begini Pak Sugi, tidak selamanya ideal kita ini selaras dengan pemerintah yang sama sekali tidak soal hukum itu kadang-kadang dilabrak-labrak begitu aja. Nah, disinilah maka kita perlu lurus, luntur. Ya, dari sisi apa? Kita tetap anti yang namanya riba. Tapi di satu sisi kita butuh dana UKM ini, maka bagi kita niatkan ketika kita akad itu bahwa persentase yang kita bayar itu adalah berbagi atas keuntungan. Kalau kemudian diasumsikannya sama dengan kurang lebih 6% dari pokok, itu urusan pemerintah yang meminjamkan. Sampai nanti suatu saat kita akan benahi sistemnya betul-betul yang terbaik. Nanti kalau kita udah bisa mengatur lebih punya posisi lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wow, sangat seru sekali ya. Dari mulai tema sampai pertanyaan dan alhamdulillah tak terasa waktu ya. Asik kalau sudah. Makanya nanti offline lah biar interaktif kita. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada sedikit catatan buat pengingat mungkin yang baru gabung dari tema yang sebelum kita tutup ada khulasoh atau kesimpulan walaupun mungkin tidak menyimpulkan begitu detail dari tema mengembalikan semangat ibadah pasca wabah. Jadi ketika wabah kata beliau pelaksanaan sholat terutama berjamaah di masjid mendapatkan rukhsah. Tapi ketika kondisi sudah normal, maka harus mulai mengaktifkan kegiatan ibadah, terutama di masjid. Tidak boleh atau tidak ada alasan yang dibuat-buat, kecuali memang darurat yang sifatnya alam. Banjir, hujan, pandemi, dan sebagainya. Terus, untuk membangkitkan semangat, kita mengingat ancaman-ancaman dan keutamaan-keutamaan dalam sholat berjamaah. Tadi sudah dijelaskan hadisnya tentang kalau nggak berjamaah dibakar oleh Nabi. Dan keutamanya sudah jelas ya. Dan juga secara kejiwaan, ketika mengembalikan kegiatan ini berjamaah khususnya bisa secara psikologis mengobati galau yang tadinya kan bagaimana kita terhimpit oleh keadaan yang tadinya rakus dalam kondisi pandemi itu bagaimana orang berlomba-lomba biar dapat bagian. Dan tentunya bagi orang yang biasa istiqomah sholat berjamaah masalah menjadi kecil. Kenapa? Karena sholat bagi orang mukmin adalah mi'raj, naik ke langit, naik ke derajat yang tinggi, maka ketika melihat permasalahan menjadi kecil. Selanjutnya ditutup oleh dua pertanyaan yang cukup bagus. Setidaknya mewakili dari Pak Partono dan Pak Sugi. Apa hukum trading forex? Beliau menyampaikan guru kita prinsip dasar ibadah dasarnya asalnya aslu fil ibadah mamnu terlarang sampai ada percontohan dalil dari Kanjeng Nabi. Adapun prinsip dasar muamalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Terkait saham boleh kecuali pada barang bisnis yang barangnya haram, narkoba, babi, minuman keras. Dan juga saham boleh kecuali pada prakteknya, pelaksanaannya ada unsur riba, ya, yaitu presentasi pada pokok, bukan pada presentasi keuntungan, itu haram. Dan juga tidak berdasarkan suku bunga bank, itu atau tidak ada unsur riba, maisir, goror, dan yang terakhir agak kurang mendengar, dolim apa-apa ya. Itu. Dan juga penjelasan tentang pertanyaan Pak Sugi nggak jauh beda. Nah, itulah khulasoh pada tausiah guru kita yang mulia Ustadz Ade Purnama hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita. Insya Allah di pertemuannya akan datang, kita kembali normal dan kita kembali bisa duduk bersama di masjid ini dan tetap dibuka online-nya
supaya semua mendapat barokah dan manfaat. Ya. Amin. Itu saja dari kami. Sebelum tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, kami mohon izin kepada para bapak-bapak, ibu-ibu untuk menampilkan gambar untuk diambil gambar oleh Pak Sugi atau saya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon izin ya sebentar. Pak Cecep ya, terima kasih. Bentar. Belum semuanya, ya ditunggu sebentar ya, biar menampilkan semua. Sepertinya sudah ya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Adanallahu wa iyyakum ajmain wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.